Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama aku yakninya Haryo Berjamil, alumni di Pasca Sarjana UIN Mangunjur Padang. Alhamdulillah, ini sehari-hari berkegiatan di SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Kampung asal itu dari Pasisir. Ada Pak Ibu yang dari Pasisir sih kok? Baik, banyak Pak. Alhamdulillah, kita kampung di Pasisir di Bayang Pak. Di Bayang, kan? Alhamdulillah. Di sekampung Bapak di Bayang Utara, tempat Tanaka. Jadi ada yang sekampung ya Pak. Udah gitu ya Pak. Kulit-kulit. Oke, jembatan Tanaka mana ya Pak? Kulit-kulit itu bertepatan yo jembatan Tanaka. Jadi datang ke Siko rasanya tentu tidak asing lah karena ada orang kampung gitu. Sama aja gitu pulang kampung walaupun baru sekali ke Siko Pak Ibu. Mudah-mudahan semakin arek hubungan antar sesama kita. Mbak Bu, iya Bu. Ibu situlah. Pak Bu, Melayu Bu. Jadi alhamdulillah banyak kita yang sekampung ya Pak Bu. Baiklah Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sebenarnya mau ulang-ulang kaji Pak. Jadi kalau seandainya kita tak lupa, kita ingin. Kalau seandainya kita tak kalau, kita jagoan. Tak mungkinlah rasanya ambo duduk di siko, menggurui Bapak Ibu tak mungkin. Tapi kita sama-sama berbagi. Tahu nanti ada yang tak lupa, itulah sama-sama kita ingin. Tahu nanti ada yang tak lurui, itulah yang sama-sama kita lurui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini yang menjadi judul ceramah awak yakninya keutamaan Lailatul Qadar dan cara meraihnya. Keutamaan malam Lailatul Qadar dan cara meraihnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Ramadan 2026 amat beruntung awak yang masih diagih kesempatan untuk bersobo Ramadan 2026 dan amat rugi awak Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah ketika awak dipertemukan dengan Ramadan tapi tidak awak maksimalkan ibadah awak kepada Allah.
Nak awak tingkatkan kualitas ibadah awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya di luar Ramadan kau, ada di antara awak solatnya yang bolong-bolong, di bulan Ramadan kau awak tuntaskan. Ada solat awak di luar Ramadan kau, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah yang sakit tak lalai, di bulan Ramadan kau awak latih supaya inyo tepat waktu. Bangko pun itu Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Bangko beruntung orang-orang yang bersobat jauh Ramadan. Karena pernah suatu ketika di zaman Rasulullah, ada namanya salah satu sahabat Nabi dan cukup terkenal. Namanya Talhah bin Ubaidillah. Jadi Talhah bin Ubaidillah dia menyaksikan dua orang datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Dan singkat cerita Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, keduanya kau meninggal. Ada seorang yang sangat gemar inyo ikut berperang, berjihadnya di jalan Allah, mati. Salah satunya lagi, ada yang dia umur lebih panjang setahun. Pasubuk inyo di Ramadan, taat inyo di bulan Ramadan, puasa inyo, solat inyo dan inyo lakukan ibadah-ibadah lain. Lalu baru meninggal. Jadi suatu ketika diagihlah di Allah kesempatan kepada Talhah untuk bermimpi. Dan dalam mimpinya itu inyo menyaksikan orang yang pertama meninggal yang syahid tadi mempersilahkan kepada orang yang berjumpa dengan Ramadan untuk masuk sarungku terlebih dahulu. Setelah ini jago dari mimpinya Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ceritakan kepada para sahabat. Tentu tak heran-heran sahabat. Takajui sahabat Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai informasi itu terdengar dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Min ayyi dzalika ta'jubun. Ba'a kok kalian heran? Tentu iyo ya Rasulullah. Orang yang jihad syahid ini di jalan Allah itu mempersilahkan terlebih dahulu kepada orang yang berjumpa dengan Ramadan masuk sarung. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qadamaka hadza ba'dahu sanah." Bukankah orang yang masuk Ramadan itu dia umur lebih panjang setahun? Betul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu disambung hadisnya dari Rasulullah pada Ibu yang dimuliakan Allah, wa adraka Ramadan. Kemuliaannya adalah inyo berjumpa jo Ramadan, fasomahu. Kemudian inyo puasa. Sudah tu wasolat inyo salat. Kaza wa kaza min sajadati fi sanah. Dan inyo batu-batu beribadah dalam bulan Ramadan. Betul ya Rasulullah, ketika Talhah dan para sahabatnya. Lalu ditutup sabdanya dari Rasulullah Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, fama bainahuma abadu mimma bainas sama'i wal ardh. Kemuliaan antara keduanya itu lebih jauh daripada jarak langit dan bumi, kata Rasulullah. Jadi dari kisah Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah dan dari hadis Rasulullah ini amat beruntung kita, Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun 2026. Bisa jadi Ramadan 2026 Ramadan terakhir bagi awak Pak Bu. Bahkan itu banyak di antaranya dosa-dosa awak yang tahun kemarin tuh, inyo ingin masuk ke Ramadan tahun ini tapi Allah tidak izinkan. Di antaranya mungkin saudara-saudara awak yang masih sempat duduk Jawa, salamnya Jawa, senyumnya Jawa, sempatnya membuku Jawa, sempatnya sahur Jawa, tapi malam ini tidak tampak lagi. Karena Allah tidak izinkan. Allah lah panggil lebih dulu. Bisa jadi itu tidak menutup kemungkinan bagi awak Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
Bisa jadi Ramadan 2026 kok adalah Ramadan terakhir bagi awak sadonya. Bisa jadi sholat isya yang awak laksanakan tadi itu adalah sholat terakhir bagi awak. Bisa jadi pakaian yang awak pakai dari rumah untuk menuju musola kau tadi Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bisa jadi pakaian terakhir bagi awak. Pak, kok mau itu tadi awak masih bisa pasang peci, bisa pasang pakaian, bisa pasang mukena, lai kira-kira Pak Ibu mereka bisa jamin buka. Tidak Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bisa jadi orang lain nanti yang akan membuka jebun tiang. Rumah yang awak tinggal tadi kok Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bisa jadi rumah terakhir bagi awak. Aku mau itu karena nanti bisa jadi berganti dengan alam kubur. Kendaraan yang awak pakai dalam kehidupan awak sehari-hari itu Pak dan Ibu bisa jadi kendaraan terakhir bagi awak. Aku mau itu karena bisa jadi nanti berganti dengan kereta. Maka daripada itu, ketika Allah berikan awak kesempatan untuk bersobok jo Ramadan kau, maka pergunakanlah kesempatan kau dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan kau, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada malam yang paling mulia sesuai dengan judul kita, yakni Lailatul Qadar. Itu sadunya kurang Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Muslim di atas dunia kau. Itu amat berharap dan amat berdoa inyo kepada Allah agar dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Apa keutamaannya yang pertama Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Yakni di malam itu diturunkan Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman bagi hidup kita. Kata Rasulullah Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika manusia itu ditinggalkan dua perkara Al-Quran dan hadis, ini berpedoman kepada keduanya, maka insya Allah ini akan selamat dunia dan akhirat. Tak punya landasan awak Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tak punya acuan awak dalam menjalankan kehidupan awak, maka akan terombang-ambing kehidupan awak. Nak tentu arah kehidupan awak Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Rasulullah tinggalkan sebagai pedoman hidup bagi kita, yakni Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan awak sehari-hari Pak dan Ibu, banyak zaman kini kok alat-alat elektronik dan rusak baru di Bali, gara-gara kita maleh baca buku pedomannya. Misalnya kita Bali di pasar Pak, alum dirangkai lagi, alum dipasang. Jadi pas tiba di rumah, anak awak mengen ke awak, Pak, itu buku panduannya Pak. Apa kece awak? Tak perlu pakai itu. Apa kok? Sadar kok? Bisa kok? Aman kok? Akhirnya kita coba pasang surat Pak. Kita tak ada ilmunya di sini dah. Kita pasang kabelnya, kita pasang iko. Akhirnya ada yang salah pasang. Yang negatif kita pasang ke positif. Yang positif kita pasang ke negatif. Akhirnya pas disolokan apa yang terjadi Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Malah tuh karena apa? Malah buku baca buku panduan. Banyak gini Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Bali TV, Bali kulkas, ada buku panduannya di dalam. Bali blender, ada buku panduannya di dalam. Tapi karena kita malah baca, kita buang. Kita coba-coba pasang surat. Akhirnya kadang-kadang, alhamdulillah kok untung lain batu. Kok indah batu Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malah tujuh. Kan rugi gitu Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mulai dalam menata kehidupan yang singkek kok Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau tak kita baca Al-Quran sebagai pedomannya, kalau tak kita jadikan Al-Quran sebagai acuan hidup kita Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka akan terombang-ambing kehidupan awak Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Para gadangnya keutamaan malam Lailatul Qadar tuh Pak. Sampai-sampai
Allah turunkan pedoman hidup bagi manusia sadunya, yakni Al-Quran. Dan kedua, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam Lailatul Qadar itu terdapat keberkahan yang melimpah. Terdapat keberkahan yang melimpah. Bagi siapa, bagi Ibu yang dimuliakan Allah? Bagi orang-orang yang namuh mendekatkan diri kepadanya. Bagi orang-orang yang namuh beriman kepadanya. Bagi orang-orang yang selalu berdoa kepadanya. Bagi orang-orang yang takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja awak, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selalu berharap dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kategorikan awak betul-betul sebagai orang yang beriman. Landasannya Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila mendengar ayat-ayat Allah tersentak batinnya, bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, Pak dan Ibu, bertambah imannya, dan kepada Tuhan mulah kamu bertawakal. Apa misalnya dalam kehidupan awak sehari-hari panggilan Allah dan yang rutin, Pak dan Ibu, yang ini panggilan untuk mendirikan sholat. Dipanggil awak 5 kali sehari semalam. Panggil awak subuh, dipanggil awak zuhur, dipanggil awak asar, dipanggil maghrib, dipanggil isya. Menandakan bahwasanya awak betul-betul dakik kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwasanya awak betul-betul takut kepada Allah, menandakan bahwasanya awak betul-betul beriman kepada Allah. Kalaulah awak dengar yang panggilan itu, apapun aktivitas awak, apapun rutinitas awak, siapapun awak, lah pasti awak tinggal kegiatan lain dan awak segerakan perintah Allah terlebih dahulu. Dalam kata-kata bijak, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, solatlah engkau dengan meluangkan waktu dan janganlah engkau solat di waktu luang. Lokasinya apa, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Misalnya solat zuhur jam 12:30, jam 2 balik atau jam 2 balik lewat saparampe, itu kitalah siap-siap untuk solat. Sibuk apapun kita luangkan waktu untuk solat. Tapi kalau kita cari-cari waktu luang, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nantilah jam 1, nantilah jam 2, nantilah jam 3. Akhirnya apa? Gara-gara kita lalaikan, akhirnya kita tinggal. Kalau misalkan ke dalam kehidupan awak sehari-hari, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, misalnya awak sebagai orang tua, awak panggil anak awak perintahinnya, awak suruhinnya, nyocali awak, Pak, nyocali awak, Bu, nyodanga perintah awak, tapi nak ikuti perintah awak. Mungkin pertama sahabat awak. Dan kedua, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awak panggilnya balik, awak perintahnya balik, awak suruhnya balik, mungkin masih bisa awak sabar. Dan ketiga kali, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, awak panggilnya, awak perintahnya, tapi tidak ikuti perintah awak, lah pasti awak berang sebagai orang tua. Lalu bagaimana dengan perintah Allah, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah? 5 kali dalam sehari semalam awak dipanggil, awak tahu itu perintah Allah, awak dengar itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang awak lalaikan bahkan sampai awak tinggal. Nauzubillahi min dzalik. Kalau awak misalkan ke dalam kehidupan awak sehari-hari, Pak Bu, misalnya katakanlah kita main internet,
bocor atau diare. Ketika awak mencret atau diare itu Pak dan Ibu, larang awak ke WC di orang kira-kira lain ampuh awak. Lain ampuh Pak Ibu. Nyagih Pak Ibu pitih lah, tapi larang nyotan disuruh tahan 3 jam. Lain ampuh. Enggak ampuh ada. Siapapun tamu awak Pak dan Ibu kira-kira ditinggal atau tidak? Atau tetap awak bertahan je tamu tu menahan 5 jam? Enggak, siapapun tamu yang laki awak tu awak tinggal, izin awak ambil ke WC sebentar. Lah tipu di WC Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira awak habiskan atau tidak? Atau awak sisol untuk besok seketek? Kan tidak dah. Ambil sisol je lah untuk besok seketek. Kan tak ada kawan bertanya dah, lain sisol tadi. Walau ikut sisol seketek untuk besok. Untuk beko, untuk besok. Dah nanggu awak dapat dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kok dapat dalam menjalankan perintah Allah, kok lebih daripada itu. Apapun hambatannya, apapun rintangannya, siapapun yang mabek Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, teguhkan pendirian awak dirikan solat. Sudah tu sampai di tempat solat tu awak habiskan sehabis-habisnya. Kamu jawab ke WC tadi Pak dan Ibu, awak habiskan sehabis-habisnya. Apa maksudnya kita habiskan sehabis-habisnya? Bisa jadi kesempatan dan nyagih solat di Allah itu adalah kesempatan terakhir bagi awak. Misalnya nyagih awak kesempatan bersobok je zuhur, habiskan sehabis-habisnya. Apa doa awak? Ya Allah, kalau seandainya solat zuhur kau adalah solat terakhir hamba, maka matikanlah hamba dalam keadaan beriman. Maka kau awak habiskan sehabis-habisnya Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Karena tak ada di antara awak yang bisa jamin awak bersobok di waktu asar. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluha la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Manusia memiliki batih waktu, apabila batih waktunya habis, sedetik tidak bisa dimajukan dan sedetik tidak bisa dimundurkan. Makanya disampaikan Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah tadi, bisa jadi solat Isya tadi adalah solat terakhir bagi awak. Subuh besok, sahur besok tu cuma angan-angan awak tu Pak Bu. Impian awak dan kawan soboknya tu. Pagana hari awak mempersiapkan gulai ayam, kan, atau rendang, itu cuma impian tu. Siapa yang jamin bisa bersobok je sahur bisa? Nah, ada Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya habiskan sehabis-habisnya. Di dalam masjid kita habiskan sehabis-habisnya. Ya Allah, kalau itu adalah ibadah terakhir Abu, matikanlah Abu dalam keadaan beriman kepada Engkau dan tempatkanlah aku di tempat yang mulia di sisi Engkau nantinya. Itu doa awak Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 tahun. Jadi amat beruntung awak Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah ketika Allah berikan kesempatan kita bersobok di malam Lailatul Qadar. Kok mau itu ibadah yang awak lakukan pada malam itu tu Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun sampai bulan. Kalau kita bagi 2 balik Pak dan Ibu 83,333 sekian. Pandailah awak dia menghitungnya Pak dan Ibu. Pandai awak dia. Tapi mungkin awak genapkan saya 83,4. Banyak peruntungannya Pak dan Ibu kita yang bersobok cara Ramadan kau Pak. Tapi ya batu-batu beribadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh kita dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam itu. Kita tidak tahu malam itu datangnya kapan Pak dan Ibu, karena itu rahasia Allah. Tidak bisa lo ditetapkan besok malam Lailatul Qadar mari kita bersama-sama ke musala. Tidak bisa Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Itu rahasia Allah. Allah cuma memerintahkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh, untuk taat, untuk kokoh pendiriannya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah yakninya malam yang penuh dengan keselamatan.
malam yang penuh dengan keselamatan. Bagi siapa dan ibu yang dimuliakan Allah, yang Allah berikan keselamatan, yakni bagi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang namuh menjaga dirinya, namuh menjaga lisannya, namuh menjaga perbuatannya, namuh menjaga pikirannya, namuh menjaga keluarganya. Allah akan berikan keselamatan kepada ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, pelihara dirimu. Setelah engkau pelihara dirimu, pelihara keluargamu. Nak namun engkau pelihara dirimu, nak namun engkau pelihara keluargamu, maka ancamannya bukan main-main, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Allah sediakan nara, yang minyak neraka, yang nanti bahan bakarnya adalah waquduhan nasu wal hijarah, yakni manusia dan batu. Manusia-manusia yang serupa apa? Manusia-manusia yang innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yakni manusia-manusia yang sombong terhadap perintah Allah, manusia-manusia yang bangga ketika ini melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Alaiha malaikatun giladun syidadun, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa ma yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak sedikit pun melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintah benamkan, maka ini akan benamkan. Kalau Allah perintah untuk cabut, maka ini akan cabut. Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan keenam, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yakninya diampuni segala dosa-dosa kita. Diampuni segala dosa-dosa kita. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan betul-betul mengharap ridha Allah, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bara akabaruntuh nyawa sobok jor Ramadan ko, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan mengharap dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau ibarat awak minum air kopi, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di bawahnya kan tinggal ya pas kopi, disiram air putih barasih, kira-kira taruhan hari barasihnya nampak. Samu jawab sebelum Ramadan mungkin aduh dosa-dosa yang awak lakukan, maka di bulan Ramadan itu kesempatan bagi awak untuk memperbaikinya, kesempatan bagi awak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau batu awak bertaubat, batu awak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul keimanan sesuai dengan hadis tadi, dan batu mengharap itu Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa awak yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tu ba'alo cara meraihnya. Sebenarnya utamanya banyak, Pak dan Ibu. Kalau kita bahas sampai mungkin jam 11 jam 2 balik. Boraso itu hilang sudah saja jemaah nih. Cara meraihnya, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar itu, pada pagi hari itu matahari tidak terlalu panen, tidak lo terlalu dingin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ini terasa sejuk. Sudah tu pada malam harinya langit taliat barasih, tidak terdampak awan, suasananya tenang dan sunyi. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak bisa sebagai manusia memprediksi, Bapak dan Ibu. Tidak bisa lo kita menetapkan dah. Oh iya, siang hari tadi tidak lo terlalu angin, tidak lo terlalu dingin. Malam kok sejuk lo. Berarti kini malam Lailatul Qadar. Indah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Itu rahasia
Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah kita ketahui. Kita dituntut hanya untuk berusaha, untuk berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan kita dijumpai dengan malam itu. Maka aman beruntunglah ketika orang itu dipertemukan dengan malam itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ba'a caranya supaya kita bersobok ke malam Lailatul Qadar tu Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Balik-balik ke Al-Quran kau Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Lain rutin awak baca Al-Quran Pak dan Ibu? Lain, Alhamdulillah. Kok tidak bisa setiap waktu Pak dan Ibu setiap hari. Tapi kau rancakkan setiap waktu. Kita baca siap solat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak perlu panjang-panjang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang penting rutin. Daripada kita baca sekali setahun, panjang-panjang, lebih rancak, biarlah pendek-pendek, tapi rutin. Kita baca setiap waktu. Dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran itu walaupun satu huruf, ini akan diagih satu kebaikan dan dilipat gandakan 10. Berarti satu huruf yang awak baca lah diagih awak 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan kata Rasulullah SAW alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu, lam satu, mim satu. Berarti alif lam mim saja yang awak baca Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, awaklah dapat 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, berarti awaklah dapat 30 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan kau Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua cara meraihnya Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yakninya dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak awak beribadah Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sesudah beribadah itu berdoa awak kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan dengan awak dengan malam yang sangat mulia itu. Karena kalau Allah yang lah berkehendak Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka insya Allah pasti akan terjadi. Dan ketiga Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Rutinkan bersedekah. Bersedekah tu Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rutinkan, bukan banyaknya. Rutinkan, tapi yang penting ikhlasnya batua-batua karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ke dalam kehidupan sehari-hari awak Pak Bu, dekat-dekat siku ada batang air Pak Bu. Lain pernah Pak Ibu buang air ke batang air? Lain? Enggak. Kalau lain pernah Pak dan Ibu, kira-kira sesudah buang air tu, awak calik-calik yang merengket tu tindak? Enggak. Awak sambut-sambut ke orang atau tindak Pak Ibu? Kan tindak dah. Awak kajar balik atau tindak Pak Ibu? Indah, kok dapat sedekah lebih daripada itu? Gitu agian, enggak gitu calik-calik dah. Ikut nampak. Tu jambu tadi mah 100.000 tu. Kan, ambo malih nyebut sana mah. Tapi jambu tadi mah. Itu namanya disambut. Sabut. Atau dalangan di musala membuat sumbangan 200.000. Oh iya itu dari hamba Allah 200.000 itu dari ambo tadi mah. Siapa yang menentukan awak ikhlasnya Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok dapat apa yang awak agen tu Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tak perlu lagi awak ceritakan kepada siapapun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas bak kecek tadi Pak dan Ibu, panjang sepanjang-panjangnya. Maka kita ringkaslah saketek-saketek, kok aduh tak kurang, kok aduh tak lebih, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian saja yang dapat kita sampaikan Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan awak jo malam Lailatul Qadar. Baca caranya tadi Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, solatlah awak dengan meluangkan waktu,
dan jangan sholat awak di waktu luang. Dan kedua, caranya kepada ibu yang dimuliakan Allah, beribadahlah awak seakan-akan mati besok, dan bau saulah awak seakan-akan hidup selama-lamanya. Karena apa Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Karena ajal tidak akan pernah menunggu taubat seseorang. Minta ampun kita kepada Allah, minta maaf kita kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.